Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang senantiasa itba' kepadanya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Ihsan yang Allah muliakan, setelah kita melaksanakan ibadah sholat zuhur di hari Kamis ini dalam rangka juga sekaligus kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan yang harus digarisbawahi bahwa bulan Ramadan tidak hanya berkaitan dengan masalah ibadah puasa saja, tapi juga ada ibadah-ibadah yang lain. Jadi alangkah lebih bijak kalau kita misalkan mengucapkan kepada orang lain selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Jadi tidak hanya dihususkan untuk puasa saja. Kebanyakan kan selamat menjalankan ibadah puasa, padahal ibadah di bulan Ramadan tidak hanya puasa. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ada dua hadis yang berdampingan berkaitan dengan masalah Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Di hadis berikutnya, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian yang hadis berikutnya, "Man qama qiyamu Ramadan." Yang dimaksud yang kita kenal dengan ibadah salat tarawih. Jadi ibadah di bulan Ramadan tidak hanya puasa saja, ada juga ibadah-ibadah yang lain, termasuk ibadah merebut pahala dari orang lain. Kemarin sudah dibahas, mencuri pahala dari orang lain, pahala puasa dengan cara memberikan untuk berbuka tanpa orang yang dicurinya merasa kerugian. Karena pahala yang berpuasanya tidak hilang. Jadi kalau kita memberi makan orang yang berbuka puasa, kita mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa itu tanpa sedikit pun mengurangi pahala yang berpuasanya. Jadi hebatnya perhitungan Allah, kita bisa mengambil pahala orang lain, Pak. Berapa banyak yang kita beri makan, sebanyak itulah yang kita dapatkan pahalanya. 100 orang kita kasih orang yang berpuasa, 100 pahala kita dapatkan. Itu gambarannya. Bahkan ada kisah, wallahu alam ini kebenarannya, karena ya di Arab, meskipun mereka terbiasa menggunakan bahasa Arab, tapi terkadang ada juga yang tidak memahami secara konteks, jadi memahaminya secara tekstual. Contoh Pak, contoh hadis Nabi SAW, "Man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, ya, siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. Jadi yang mereka pahami membangun masjid dari awal sampai akhir. Kalau renovasi nggak dihitung sama mereka, nggak dianggap. Kalau patungan nggak dianggap. Jadi maunya sendiri. Banyak orang-orang Arab memahaminya begitu. Kalau patungan nggak mau mereka, maunya sendiri bangun masjid itu. Kenapa? Kalau bangun masjid patungan nanti di rumahnya, di surganya rumahnya juga dibagi-bagi, katanya memahaminya gitu. Atau ada juga yang man aftara shaiman, siapa yang memberikan iftar bagi orang yang berpuasa maka dia mendapatkan pahala. Jadi bahasa iftar itu dipahami makanan atau apapun yang masuk mulut pertama kali itu iftar. Jadi mereka berebut. Ada yang ngasih kurma,
Dia berpikir sebelum dia makan kurma kan biasanya ngasih air dulu gitu. Jadi dia ngasihnya air. Rebutan, Pak. Makan kurma punya saya. Jadi bahkan sampai disuapin gitu bahasanya. Disuapin. Saking inginnya mendapatkan pahala. Itu terlalu banyak yang termakan teks. Ya, terlalu banyak yang termakan teks. Intinya memberi makan orang yang berpuasa dapat pahala. Bahkan ada yang memahami tidak hanya berpuasa, tidak hanya ketika berbuka, memberi makan untuk sahur pun hitungannya sama. Memakai mafhum muwafaqah, karena orang tidak mungkin kalau bisa kuat berpuasa kalau tidak sahur. Jadi dihitung sama. Meskipun secara hadis secara tekstual hadisnya man aftara shaiman, yang berbuka. Baik, hadirin rahimakumullah, pembahasan tentang puasa pasti sudah banyak yang membahas, ya sedikit saja. Kita lanjut pada pembahasan inti kita tentang pembahasan sirah atau perjalanan Nabi yang pada kesempatan ini kita membahas perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang mendapatkan wahyu. Dimulai ketika usia sekitar 36 tahun. Jadi pasca kemarin sudah membahas di usia Nabi 35 tahun dan terjadi polemik siapa yang punya hak untuk meletakkan Hajar Aswad setelah pembangunan ulang atau renovasi Ka'bah. Di usia 36 tahun kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami fase keresahan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum menjadi Nabi saat itu ya, seorang Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami fase keresahan. Salah satu keresahan yang paling mendasar adalah bahwa kenyataan masyarakat Arab ternyata sudah menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim, sudah menyimpang dari ajaran tauhid. Tapi Nabi sendiri tidak tahu. Ini sebenarnya ini salah gitu. Ingin mengkritisi tapi tidak punya solusi. Dia tahu bahwa ini salah tapi dia nggak tahu bagaimana yang benar. Dan ini hampir dialami oleh seluruh masyarakat Arab. Tapi sebagai catatan, tidak semua orang-orang Arab itu jahiliyah. Ya. Masuk dalam kategori jahiliyah. Tidak semua orang Arab itu berbuat syirik. Tidak semua orang-orang Makkah ya khususnya, tidak semua orang-orang Makkah saat itu membunuh anak perempuan, tidak. Ada yang merasa malu punya anak perempuan, iya ada. Yang membunuh anak perempuan, iya ada, tapi tidak semua. Termasuk Ibunda Khadijah saat itu ada perasaan khawatir ketika melahirkan anak terakhirnya yaitu Fatimah, ketika Nabi tidak ada saat itu, jadi tidak menemani. Jadi begitu lahir anak perempuan, Ibunda Khadijah ada sedikit kekhawatiran, khawatir Nabi kecewa. Wajar tidak kalau Ibunda Khadijah punya perasaan seperti itu, Pak? Apakah menginginkan anak laki-laki, menginginkan anak perempuan itu dianggap wajar? Jadi pengennya anak laki-laki nih, pengennya anak perempuan nih, boleh tidak berharap seperti itu? Boleh saja, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kecewa terhadap takdir yang sudah ditentukan. Pengennya anak laki-laki, begitu lahir anak perempuan kecewa. Nah itu yang nggak boleh. Pengennya anak perempuan, begitu lahir anak laki-laki kecewa, itu nggak boleh. Sekedar berharap boleh, tidak ada masalah. Pengennya laki-laki, lahir anak perempuan, ya sudah, tidak jadi masalah. Toh cuma sekedar pengen. Apalagi sampai misalkan nggak sayang sama anak sendiri gara-gara tidak sesuai keinginan, itu jelas salah. Ibunda Khadijah ada sedikit kekhawatiran karena 3 anak perempuan pertamanya, 3 anak yang sebelumnya dimulai dari Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum. Itu 3 orang perempuan yang anak Nabi yang hidup. Kan sebelumnya ada 2 laki-laki meninggal. Nah ini anak terakhir nih, anak bungsu, sebetulnya anak ke-7 ya.
dari Bunda Khadijah dan ternyata lahir perempuan lagi. Khawatir Nabi kecewa, tapi ternyata diberikan ketenangan oleh Nabi bahwa apa yang sudah menjadi ketetapan Allah itu ya menjadi miliknya. Perkara anak itu perkara takdir urusan Allah. Dan Nabi tidak kecewa. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, di fase itu kemudian Nabi mengalami keresahan. Ya, ini sebagaimana dalam hadis ini gambarannya ya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar. Jadi Nabi khawatir, Nabi resah. Apa yang dialami oleh umat, apa yang dirasakan oleh umat itu bukan terhadap syirik besar, tapi syirik kecil, kata Nabi. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar ya Rasulullah? Nabi bersabda, syirik asghar itu riya. Kalau syirik yang besar, syirik menyimpang, yaitu Nabi tidak terlalu khawatir. Orang akan dengan mudah, gambarnya seperti kisah seekor monyet yang jatuh dari pohon gara-gara angin sepoi-sepoi. Tahu kisah itu, Pak? Kok jadi ngomongin monyet gitu. Jadi seekor monyet dia bertahan diterpa angin badai, dia bertahan kuat, dia pegangan gitu, nggak jatuh. Tapi begitu ada angin sepoi-sepoi, karena kelelahan akhirnya dia, aduh enak ya angin sepoi-sepoi, ini jatuh dari pohon itu. Kita di antara kita yang hadir di sini semua akan bisa selamat, Pak, insya Allah. Saya tidak bisa menjamin sih ya, tidak punya wewenang untuk menjamin. Tapi kita akan bisa bertahan ketika ada, mohon maaf, misalkan kristenisasi masuk di wilayah kita. Bahkan kita akan melawan itu. Tapi ketika masuk dalam ranah riya, ya ini sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Nabi. Bukan syirik yang itu, bukan syirik menyembah yang lain selain Allah, tapi riya yang dikhawatirkan. Kita beribadah ingin dilihat oleh orang lain, kita beribadah ingin dinilai oleh orang lain, kita beribadah ingin didengar oleh orang lain. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Kemudian, nah ini kata Nabi SAW, sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah sesuatu yang akan dikeluarkan oleh Allah untuk kalian berupa keindahan dunia, terlena dengan dunia. Kemudian para sahabat bertanya, lantas apakah yang dimaksud dengan perhiasan dunia ya Rasulullah? Nabi menjawab, keberkahan dan kemakmuran bumi. Nabi SAW pernah meminta 3 hal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jangan binasakan umatku karena kelaparan. Kata Allah, oke, dijawab, dikabulkan oleh Allah. Umat Nabi sampai akhir zaman tidak akan binasa karena kelaparan, Pak, dijamin oleh Allah. Permintaan yang kedua, ya Allah jangan binasakan umatku karena bencana alam, gempa bumi, tsunami dan lain-lain. Kata Allah, oke. Dijamin umat Nabi tidak akan binasa secara massal gitu. Nah, permintaan yang ketiga, ya Allah jangan binasakan umatku karena perselisihan, karena perbedaan pendapat. Ini yang ditolak oleh Allah, nggak bisa. Karena oleh Allah ini permintaan ini ditolak. Nah, tapi berbicara masalah keresahan Nabi SAW bahwa ketika umat Islam gemah ripah loh jinawi gitu, keberkahan dan kemakmuran bumi dirasakan, justru malah dikhawatirkan jadi terlena. Ini pernah terjadi kasus sebagaimana yang pernah kita bahas, dialami oleh Bani Israel. Kemudian hadirin rahimakumullah, ini sedikit ya pelajaran dari apa yang dirasakan oleh Nabi SAW. Sebetulnya apa sih keresahan kita? Apakah untuk urusan dunia atau untuk urusan akhirat?
Apakah kemudian kita hanya memikirkan hak kita tanpa memikirkan hak Allah? Apa hak kita? Hak kita kan rezeki itu urusan Allah, gak usah dipikirin. Yang harus kita pikirin hak Allah. Hak Allah atas hambanya. Jadi fokus kita ibadah saja, memikirkan hak Allah, tidak perlu memikirkan hak kita. Atau dengan bahasa lain, kita tidak perlu memikirkan hak kita, yang kita pikirkan adalah kewajiban. Kewajiban kita. Dalam hadis ada pembahasan ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Hak Allah atas hambanya adalah Allah disembah, tidak disekutukan. Dan hak hamba atas Allah itu adalah Allah mencukupi kebutuhannya. Kemudian yang kita pikirkan itu untuk urusan pribadi atau untuk urusan kemaslahatan umat. Apakah ketika ada permasalahan antara urusan pribadi atau untuk urusan umat, kita lebih mengedepankan yang mana? Kemudian ketika seorang muslim, dia seorang muslim tapi dia tidak paham tentang apa itu Islam. Misal ketika makan harus dengan tangan kanan, itu aturan dasar. Kenapa kita ketika makan harus dengan tangan kanan? Ini tidak ada urusan dengan ubudiyah, tidak ada urusan dengan ibadah. Jarang orang memperhatikan kenapa sih makan harus dengan tangan kanan. Wallahu alam, dari sisi medis ya, belum ada yang tahu, Pak. Dari sisi medis ada yang pernah meneliti enggak? Kan biasanya suka ada tuh, kenapa makan atau minum harus sambil duduk, dari sisi medis ada. Tapi kalau ada urusan tangan kanan dan kiri ada enggak? Belum? Atau enggak ada? Belum ada yang gali? Saya sendiri sih belum. Tapi yang jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul biyaminika washrab biyaminika, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Kenapa? Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Kalau tidak mau peduli dengan urusan medis, ya misalkan ya paling tidak peduli dengan urusan agama, karena memang itu yang menjadi faktor utama. Karena setan makan dengan tangan kiri, minum juga dengan tangan kiri. Jadi kalau kita makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, ya kita sama dengan padahal sehari-hari kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitanya sendiri berkelakuan kayak baik. Ada juga orang yang telah paham Islam tapi tidak mau beramal. Itu harusnya menjadi keresahan kita. Kemudian ekonomi umat Islam masih berada di bawah standar. Ada juga yang memikirkan demikian. Pendidikan umat Islam masih terbelakang. Politik Islam tidak berdaulat. Konflik antar umat Islam tidak kunjung selesai, Pak. Misal kemarin perbedaan antara mulai puasa Senin atau Selasa atau nanti Lebaran, itu seolah-olah menjadi rutinitas tahunan. Nggak ketemu. Dan zaman fitnah semakin dahsyat. Fitnah yang dimaksud fitnah harta, fitnah ujian yang dimaksud. Fitnah ini ujian ya. Kemudian ini kita membahas keresahan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa yang disembah oleh orang-orang Mekah saat itu. Ada Hubal yang diyakini sebagai dewa bulan, berhala paling tinggi. Ini berhala pertama di kota Mekah, Dewa Hubal, di tahun 140 Masehi, berhala pertama. Kemudian ada juga Lata, batu yang dipahat menyerupai manusia. Awalnya Lata ini adalah seorang lelaki yang soleh yang senantiasa membuat adonan roti bagi jemaah haji. Awalnya, Pak, ada Tuhan bernama Lata. Kan ibadah haji dari mulai zaman Nabi Ibrahim, terus setiap tahun ada. Mekah senantiasa dikunjungi orang-orang untuk melakukan ibadah haji. Ada seorang soleh bernama Lata.
setiap tahun membuat roti yang dibagikan kepada jemaah, dikenal sebagai orang baik. Latanya meninggal, dibuat monumen sebagai bentuk kenang-kenangan pernah adanya orang soleh di tengah orang-orang Mekah. Lama-lama monumen itu disembah, dijadikan, dianggap Tuhan. Di jalan paling besar di Sudirman ada patung siapa? Patung Sudirman. Kalau nggak diberikan penjelasan kepada anak cucu kita, lama-lama itu patung disembah, Pak. Bisa jadi. Wallah alam. Tapi mudah-mudahan tidak. Naudzubillah. Makanya kita harus terus memberikan penjelasan. Siapa sih patung itu? Kenapa sih ada di situ? Gitu. Tidak harus dikultuskan. Kemudian ada Uzza, sebuah pohon yang terletak di kebun Nakhlah yang dekat Taif, dijaga oleh seorang penyihir wanita. Dijadikan juga sebagai patung atau sembahan. Ada Manat, ini 4 berhala utama ya. Hubal, Lata, Uzza, Manat. Ini 4 berhala paling besar di antara berhala-berhala yang lain. Kalau Manat ini berhala batu besar yang dimiliki oleh suku Aus dan Khazraj dari Madinah. Ya, dari Madinah dibawa ke Mekah. Terletak di pantai Laut Merah di wilayah Al-Mushahal. Jadi pada akhirnya, Pak, seiring berjalannya waktu, orang-orang yang ada di Mekah itu memberikan toleransi penuh kepada setiap orang untuk memiliki Tuhannya masing-masing selama tidak mengganggu keyakinan yang lain. Maka disebutkan tidak kurang dari 360 berhala, Pak, ada. Jadi kalau dihitung 360 ya boleh dibilang setiap hari orang Mekah saat itu menyembah Tuhan yang berbeda. Satu, berdasarkan kebutuhannya. Dua, berdasarkan keyakinan masing-masing. Jadi setiap orang boleh membawa Tuhannya sendiri gitu. Kemudian ditaruh di dekat Ka'bah. Kamu menyembah Tuhan apa? Misalkan Tuhan Hubal. Kamu menyembah Tuhan apa? Tuhan Lata. Ini apa ditanya oleh para pemuka kaum Quraisy saat itu. Kamu membawa Tuhan apa? Menyembah Tuhan apa? Disebutkan. Kemudian ada juga, tapi saya tidak menyembah Tuhan Hubal. Terus kamu menyembah Tuhan apa? Saya bawa Tuhan sendiri. Hebat, Pak. Tuhannya dibawa sendiri. Tuhan apa ini? Ini Tuhan keberuntungan. Misalkan ya untuk supaya dagangan laris, masuk boleh. Jadi orang-orang Quraisy memberikan toleransi penuh. Nah, ini yang dirasakan oleh Nabi. Ini nggak begini konsep ketuhanan. Milah Ibrahim itu nggak begini. Ajaran agama itu nggak begini. Nah, ini memiliki berhala menjadi tren. Hampir semua kabilah selain masing-masing kabilah, jadi masing-masing personal boleh memiliki Tuhan. Keren ya. Dan bisa dibuat dari apa saja, Pak, dari tanah liat, dari bahkan ada kisah Umar yang membuat Tuhan dari roti, meskipun ini hadisnya dhaif ya, Pak. Nah, kemudian, Pak, ini ada juga suwa. Ini silahkan bisa dibaca lah. Nah, ini Tuhan-Tuhannya zaman Nabi Nuh ini. Ya, ada Suwa, ada Wad, ada Yagus, ada Ya'uq, ada Nasr. Ini Tuhan dari zaman Nabi Nuh. Itu bertahan sampai mungkin sampai hari ini mungkin ya, wallahu alam. Kemudian hadirin rahimakumullah, ini kami sebutkan bid'ah ya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemusyrikan yang mewabah di sekitar Mekah. Padahal kan milah Nabi Ibrahim tauhid. Nabi Ibrahim tidak pernah sekalipun berbuat syirik. Wa ma kana minal musyrikin. Banyak dalam ayat disebutkan wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidak sekali-kali sebagai seorang musyrik. Tidak pernah sekalipun berbuat syirik. Dalam beberapa ibadah telah terjadi penyimpangan. Sesuatu yang mengada-ngada sehingga keluar dari milah Ibrahim. Contoh, ihram tidak
pada mikot yang semestinya. Kan kalau mau ihram itu ada mikot, Pak. Masing-masing tempat punya mikot. Kita di Indonesia punya mikot. Ketika pertama kali melafazkan talbiyah sebagai bentuk awal, sebagai niat gitu, niat untuk melakukan haji atau umroh. Kalau dari Indonesia mikotnya di Yalamlam. Kalau dari Madinah di Bir Ali. Kalau mikot yang paling dekat itu ada di Sadalit? Yang paling dekat, kok lupa. Jadi boleh misalkan kita mau umroh buat 2 kali, Pak. Kita umroh, Pak. Sudah mikot nih, sudah ambil mikot di pesawat biasanya kalau langsung dari Indonesia ke Mekah. Kemudian mau umroh lagi, nah ambil dulu mikot ke daerah, kok saya lupa, apa? Bukan Jeddah, Pak. Apa? Lupa. Ada jaraknya sekitar 5 kiloan lah kurang lebih. Pakai kendaraan, jalan kaki capek, Pak. Ngambil dulu mikot gitu. Ada yang lebih jauh boleh, jadi di sekitar Mekah. Jadi mikot itu intinya mikot itu batas luar kota Mekah, Pak. Ya, batas luar kota Mekah. Jadi ambil mikot itu di luar kota Mekah. Nah mereka tidak, jadi mikotnya bebas gitu, tidak harus di tempat-tempat yang ditentukan. Bolehlah searching tempat mikot di mana saja gitu. Simple. Kemudian membawa berhala dalam setiap aktivitas haji. Ketika tawaf bawa berhala, sa'i bawa berhala, jumroh bawa berhala. Wah, setiap aktivitas haji bawa berhala. Kemudian wukuf tidak mesti di Arafah bagi penduduk Mekah. Ini juga sesuatu yang mengada-ngada, boleh di rumahnya, boleh di mana saja. Bagi orang Mekah, bagi penduduk asli Mekah, wukuf tidak mesti di Arafah. Nah, kemudian tidak boleh membawa makanan dari luar Mekah. Ini bagus, Pak. Bagus, tidak boleh bawa makanan dari luar Mekah. Kenapa? Karena disediakan. Tapi itu dijadikan aturan. Meskipun bagus, tapi tidak boleh kalau dibuat aturan, ya. Kemudian tidak boleh tawaf selain memakai pakaian dari Mekah. Jadi ini kalau ini licik ini, Pak. Mohon maaf, saya sebutkan karena kain pada saat itu kan mahal. Ya, kain pada saat itu mahal. Kalau dikonversikan sekarang lah kurang lebih nilainya setara 1 lembar kain ya. 1 lembar kain itu kurang lebih sekitar 20 jutaan lah. 20 jutaan kurang lebih. Itu belum bisa jadi 1 baju. Kain khas orang Arab, gamis ya. Kayak gitulah bentuknya. Tapi itu belum bisa jadi 1 baju. Kalau mau jadi 1 baju ya harus 2 lembar kain. Berarti berapa harganya? 40 juta kurang lebih, Pak, gambarannya. Nah, orang-orang Makkah membuat aturan tidak boleh melakukan melakukan ibadah haji kecuali pakai kain asli orang Makkah. Kalau membawa kain dari luar silahkan, tapi ditahan. Jadi kainnya ditahan, disita gitu kainnya. Dan mereka harus beli. Makanan disediakan, tapi kalau kain harus beli. Gitu. Ini jelas aturan yang mengada-ngada. Jadi dalam hal ini bolehlah orang-orang yang melakukan ibadah haji dipuaskan dengan jamuan-jamuan makanan, tapi mereka harus bayar kain. Kalau misalkan boleh beli, boleh juga sewa. Boleh beli, boleh sewa. Jadi untuk masalah kainnya. Nah, kalau tidak mau beli, ya silahkan melakukan ibadah haji dengan telanjang. Jadi telanjang, Pak. Kalau tidak, jadi ada kisah kenapa banyak orang-orang yang melakukan ibadah haji sambil telanjang bulat, Pak.
karena memang begitu. Mereka tidak mampu membeli kain yang berasal dari orang Mekah. Ini jelas sesuatu yang mengada-ngada. Kemudian ada juga mereka, kalau dalam surah Al-Anfal, mereka melakukan ibadah itu illa muka awatas dia, kecuali sambil bersiul dan tepuk tangan. Ini ada dua pemahaman, illa muka'an watas dia, bersiul dan tepukan tangan. Artinya mereka tidak yang pertama, pemahaman yang pertama itu sebagaimana secara harfiah, secara tekstual. Jadi mereka ibadah ya sambil tepuk tangan, sambil siulan. Jadi tidak baca doa sebagaimana yang disyariatkan. Atau yang kedua, mereka tidak memahami apa yang diucapkan. Mereka tidak paham. Sama seperti kita tidak memahami makna dari arti siulan dan arti dari tepuk tangan. Misal Pak, saya berkomunikasi nih. Paham gak Pak? Atau tepuk tangan gitu, tepukan tangan. Kan gak bisa dipahami gitu. Sekarang ada gak yang kayak gitu? Ibadah haji, ibadah umroh, mohon maaf, tapi gak paham. Ketika tawaf, baca doa, tapi gak paham apa yang dibaca. Ketika sa'i, baca doa, tapi gak paham apa yang dibaca. Ada yang kayak gitu? Mohon maaf, banyak Pak. Harusnya nggak boleh, harusnya nggak begitu. Jadi sebelum ibadah haji, sebelum ibadah umroh, fahami dulu apa yang mau dibaca di sana, apa yang harus dibaca di sana, dipelajari. Apalagi ini misalkan mau ibadah seumur hidup, sekali seumur hidup, kan sayang banget ya kalau hanya sekedar ritual belaka. Sekali seumur hidup tapi nggak ada ruh gitu, tidak ada kesan yang begitu berarti. Apalagi kalau misalkan ya tidak sampai diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ibadahnya hanya sekedar begitu saja gitu. Dia tidak paham apa yang diucapkan. Baik, sampai sini dulu ada pertanyaan Pak? Kalau air Zam-Zam ada kedaluarsanya Pak? Waduh. Air Zam-Zam ada kadaluarsanya, wallahu alam, tapi sependek pengetahuan saya tidak ada Pak. Tidak ada kadaluarsanya. Jangankan air Zam-Zam, kan air biasa saja itu nyaris tidak ada kadaluarsanya Pak. Ada, tapi itu lumayan bertahan lama lah. Kalau air Zam-Zam insya Allah tidak ada. Setahu saya sih tidak ada kadaluarsanya. Kecuali kalau memang dibiarkan terbuka, yaitu bukan kadaluarsa, khawatirnya malah ada kotoran yang masuk. Kalau tertutup rapat itu ndak ada kadaluarsanya. Mudah-mudahan. Saya pernah tuh nyimpan air Zam-Zam 1 tahun, masih bagus aja Pak, masih bagus. Dari tahun 2020 sampai 2021 waktu itu masih disimpan. Tadinya buat orang gitu, orangnya nggak datang. Pas keburu COVID kan waktu itu. Ada gitu Pak. Tapi boleh dicari ya, kalau itu kan urusan medis lah. Mungkin ya, boleh tanya yang lebih paham. Saya tidak punya pengetahuan tentang itu secara detail. Ada yang lain? Ini belum membahas bagaimana kemudian nanti Nabi resah dan gelisah gitu melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah, sampai akhirnya Nabi mencari tempat untuk merenungi apa yang menjadi keresahannya. Ketemulah tempat yang kemudian kita kenal sebagai tempat bertahanus Nabi, beribadah, berkholwat dan lain-lain lah.
dengan Allah Subhanahu wa taala di Gua Hiro. Dan itu lamanya kurang lebih sekitar 3,5 tahun, Pak. 3,5 tahun. Jadi ketika Nabi usia 36 tahun lebih, 36 tahun setengah lah, jalan 37, Nabi mulai sering menyendiri bertahanus di Gua Hiro sampai di usia 40 turun wahyu. Jadi lama Pak, prosesnya 3,5 tahun. Tapi tidak selama 3,5 tahun di Gua Hiro ya, paling lama 1 bulan. Menurut satu riwayat paling lama 1 bulan. Riwayat yang lain paling lamanya 10 hari diam di Gua Hiro. Ngapain di Gua Hiro? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan ketemu lagi dan selalu sehat semuanya. Kemudian juga kita berdoa mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Apapun yang menjadi peluang-peluang kebaikan kita ambil, apapun yang menjadi peluang-peluang ibadah di bulan Ramadan ini kita ambil, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang meraih banyak pahala di bulan Ramadan ini dan tujuan takwanya tercapai. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.